Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa dan telah merubah peradaban-peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Alhamdulillah. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan terkait materi manusia, nilai, moral, dan hukum yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manusia, di mana secara bahasa manusia berasal dari kata Sanskerta yaitu manu dan berasal dari bahasa Latin yaitu mens yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Secara istilahnya manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai, di mana kata nilai itu adalah sesuatu yang baik, yang berharga, bermartabat, dan berkonotasi positif. Nilai atau pegangan dasar dalam kehidupan adalah sebuah konsepsi abstrak yang menjadi acuan atau pedoman utama mengenal masalah mendasar atau umum yang sangat penting dan ditinggikan dalam kehidupan suatu masyarakat, bangsa, bahkan kemanusiaan. Nilai merupakan suatu hal yang nyata. Nilai biasanya dikaitkan dengan fakta atau kenyataan. Nilai adalah penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang baik, penting, mempunyai daya fungsional bagi perkembangan dan kebaikan hidup bersama. Menilai dapat diartikan menimbang, yakni suatu kegiatan manusia yang menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya, yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan itu menyatakan apakah sesuatu bernilai positif ataukah sebaliknya. Beberapa ahli memandang berbeda terhadap konsep nilai. Salah satunya itu Wood dan Simanjuntak. Menurut Wood, pengertian nilai merupakan petunjuk umum yang sudah berlangsung lama. Petunjuk ini bahkan mengarahkan tingkah dan laku serta kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nilai dalam kategori ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu nilai yang baik dan nilai yang buruk. Menurut Simanjuntak, menjelaskan bahwa nilai merupakan serangkaian ide-ide masyarakat tentang segala sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Keadaan ini dapat disebabkan karena adanya faktor kebiasaan ataupun budaya yang dipakai dalam masyarakat yang selalu dijalankan setiap harinya. Setelah pengertian nilai, ada sifat-sifat nilai. Nah, di mana sifat-sifat nilai ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Hal yang dapat diamati hanyalah objek yang bernilai. Misalnya, orang yang memiliki kejujuran. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif. Artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal dan solen. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya, misalnya nilai ketakwaan. Setelah pengertian dan sifat-sifat nilai, yang ketiga ada macam-macam nilai. Macam-macam nilai ada 5. Yang pertama, nilai sosial. Nilai sosial merupakan sesuatu yang telah melekat di dalam masyarakat serta berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia di dalamnya. Contohnya, yaitu setiap tindakan dan perilaku individu di masyarakat seringkali mendapatkan perhatian atau berbagai penilaian, seperti mencuri bernilai buruk dan menolong bernilai baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang moral. Moral berasal dari bahasa Latin mors yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak, perilaku, atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku dalam hidup.
Moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku di masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Moral berfungsi sebagai landasan dan patokan untuk bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun di tengah kehidupan sosial bermasyarakat. Saya akan menjelaskan pengertian hukum. Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran-pelanggaran yang dikenai tindakan-tindakan hukum tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam hukum meliputi: pertama, peraturan dibuat oleh pihak yang berwenang. Kedua, tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat. Ketiga, mempunyai ciri memerintah dan melarang. Dan yang keempat, bersifat memaksa dan ditaati. Menurut beberapa ahli, pengertian hukum sebagai berikut. Menurut Plato, hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik, serta teratur, yang sifatnya mengikat hakim dan masyarakat. Jenis-jenis hukum ini ada 7. Dasarnya yang pertama yaitu waktu. Waktu ini dibagi menjadi 2 deskripsi. Pertama, ius constitutum, yaitu hukum yang dibentuk dan berlaku di dalam masyarakat, negara pada suatu saat. Ius constitutum disebut pula hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Kedua, ius constituendum, yaitu hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara. Akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan hukum. Hukum sangat penting dan memang harus ada dalam sebuah masyarakat, terutama dalam sebuah negara. Karena hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki fungsi sebagai berikut. Saya akan menyebutkan 7 fungsi di sini. Yang pertama, hukum sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum berfungsi untuk menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang benar, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Yang kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum dapat memberi keadilan untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dan dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya. Yang ketiga, hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Di sini, hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Kemudian yang keempat, hukum sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, antara lain siapa yang boleh melakukan pelaksanaan atau penegak hukum, sikap yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil, dan lain-lain. Kemudian yang ke-5, sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya, persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata. Kemudian yang terakhir, memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial di antara anggota masyarakat. Sedangkan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Ini adalah tujuan utamanya. Ketertiban merupakan suatu syarat utama dari adanya masyarakat yang teratur. Untuk tercapainya ketertiban tersebut harus ada kepastian. Karena itu, hukum harus mengatur hal yang jelas, baik subjek, objek, dan wilayah berlakunya. Bentuk hukum harus jelas, apakah bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Pembahasan yang kelima yaitu hubungan manusia, nilai, moral, dan hukum. Yang pertama, hubungan manusia dan nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat, kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku. Nilai itu penting bagi manusia. Apakah nilai itu dipandang
mendorong manusia. Apakah nilai itu dipandang dapat mendorong manusia karena berada di dalam diri manusia, atau nilai dapat menarik manusia karena berada di luar manusia, yaitu terdapat pada objek, sehingga nilai lebih dipandang sebagai kegiatan menilai. Menilai dapat diartikan sebagai menimbang, yakni suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan keputusan. Keputusan ini menyatakan apakah sesuatu itu bernilai positif atau bernilai negatif. Dengan demikian, nilai itu tidak konkret dan pada dasarnya bersifat subjektif. Nilai yang abstrak dan subjektif ini perlu lebih dikonkretkan serta dibentuk menjadi lebih objektif. Wujud yang lebih konkret dan objektif dari nilai adalah norma atau kaidah. Norma berasal dari bahasa Latin yaitu norma, yang berarti penyikut atau siku-siku, suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Dari konotasi ini, norma dapat diartikan sebagai pedoman, ukuran, aturan, atau kebiasaan yang dipakai untuk mengatur sesuatu lainnya. Nilai dan norma sesungguhnya merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat, maka norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati masyarakat dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mengejar sesuatu yang dianggap baik dan diinginkan tersebut. Nilai adalah sesuatu yang abstrak yang berkaitan dengan cita-cita, harapan, dan keyakinan. Agar hal-hal yang bersifat abstrak itu menjadi konkret dan nyata, maka perlu dirumuskan menjadi lebih konkret dalam wujud norma. Aturan-aturan berupa perintah dan larangan yang terdapat dalam norma itu didasarkan pada suatu nilai yang oleh masyarakat dianggap baik, benar, bermanfaat, serta dijunjung tinggi. Jadi, hubungan antara nilai dengan norma terletak pada dijadikannya nilai sebagai sumber dari aturan-aturan yang menuntun tingkah laku manusia agar harapan-harapannya dapat menjadi kenyataan. Suatu masyarakat atau setiap orang menjalankan suatu norma demi mewujudkan nilai yang dicita-citakannya. Dengan norma ini, orang dapat menilai kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Yang kedua, hubungan manusia dan moral. Moral adalah salah satu bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Moral berkaitan dengan nilai baik dan buruk perbuatan manusia. Pada dasarnya, manusia yang bermoral, tindakannya senantiasa didasari oleh nilai-nilai moral. Tindakan yang bermoral adalah tindakan manusia yang dilakukan secara sadar, mau, dan tahu, serta tindakannya itu berkenaan dengan nilai-nilai moral. Tindakan bermoral adalah tindakan yang menjunjung tinggi nilai pribadi manusia, harkat, dan martabat manusia. Nilai moral diwujudkan dalam norma moral. Norma moral, norma kesusilaan, atau disebut juga norma etik, adalah peraturan atau kaidah hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan perwujudan nilai-nilai moral yang mengikat manusia. Norma moral menjadi acuan perilaku baik buruknya manusia. Perilaku yang baik adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma moral. Sebaliknya, perilaku buruk adalah perilaku yang bertentangan dengan norma-norma moral. Ada beberapa unsur dari kaidah moral, yaitu yang pertama, hati nurani merupakan fenomena moral yang sangat hakiki. Hati nurani merupakan penghayatan tentang baik atau buruk mengenai perilaku manusia, dan hati nurani selalu dihubungkan dengan kesadaran manusia dan selalu terkait dalam situasi konkret. Dengan hati nurani, manusia akan sanggup merefleksikan dirinya terutama dalam mengenai dirinya sendiri atau juga mengenal orang. Kemudian yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan adalah milik individu yang sangat hakiki dan manusiawi, dan manusia pada dasarnya adalah makhluk bebas, tetapi di dalam kebebasan itu juga terbatas karena tidak boleh bersinggungan dengan kebebasan orang ketika mereka melakukan interaksi. Jadi, manusia itu adalah makhluk bebas yang dibatasi oleh lingkungannya sebagai akibat tidak mampunya ia untuk hidup sendiri. Kemudian yang ketiga, nilai dan norma moral. Nilai dan moral akan muncul ketika berada pada orang lain dan ia akan bergabung dengan nilai lain seperti agama, hukum, dan budaya. Nilai moral terkait dalam tanggung jawab seseorang.
Kemudian yaitu hubungan manusia dengan hukum. Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa di luar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian itu bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat ada idiom yang terkenal yang berbunyi ubi societas ibi ius, atau di mana ada masyarakat di situ ada hukumannya. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Materi yang terakhir yaitu problematika nilai, moral, dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perilaku atau perbuatan manusia, baik secara pribadi maupun hidup bernegara, terikat pada norma moral dan norma hukum. Secara ideal, seharusnya manusia taat terhadap norma moral dan norma hukum tersebut. Namun, pada kenyataannya terjadi pelanggaran baik pada norma moral maupun terhadap norma hukum. Pelanggaran terhadap norma moral ini merupakan pelanggaran etik, sedangkan pelanggaran terhadap norma hukum ini merupakan pelanggaran hukum. Yang pertama yaitu pelanggaran etik. Filsafat etika adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat baik buruk tingkah laku manusia. Oleh karena itu, etika sebagai ilmu yang membahas atau mempelajari perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh manusia itu sendiri. Etika berupa aturan-aturan, misalnya etika pergaulan, yaitu bagaimana bergaul yang baik, kode etik guru, kode etik dokter, kode etik jaksa, dan lain-lainnya. Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi ini dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lainnya melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme, dan ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional tersebut. Meskipun telah memiliki kode etik, masih terjadi pelanggaran terhadap profesi sendiri. Contohnya itu seorang dokter yang melanggar kode etik kedokteran. Pelanggaran etik biasanya mendapatkan sanksi etik seperti menyesal, malu, dan rasa bersalah. Yang kedua adalah pelanggaran hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang timbul dari diri kita sendiri tanpa adanya tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat, maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan kepada warga negara yang benar-benar terbukti melanggar peraturan tersebut. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga akan mendapatkan ancaman hukuman. Problema hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Akibatnya banyak terjadi pelanggaran hukum. Contoh kecilnya saja adalah pelanggaran ketika sengaja tidak membawa SIM saat berkendara. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kemudian mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.